Materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Ini adalah materi kelompok 3, yaitu materi saya sendiri. Salah satunya, krisis multidimensi. Krisis multidimensi adalah suatu keadaan genting yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan pada akhir Orde Baru. Krisis multidimensi yang terjadi di negeri ini seakan sudah akut dan menjadi persoalan pelik yang perlu untuk segera dicari solusinya. Kondisi ini terus terjadi sampai sekarang. Dampak krisis multidimensi dalam pendidikan. Yang pertama, buruknya sistem pendidikan yang ada berdampak pada krisis multidimensional. Kedua, krisis etika dan moral yang memporak-porandakan sendi agama dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Ketiga, rendahnya mutu pendidikan dan kegagalan suatu bangsa dalam mencapai tujuan pendidikan nasionalnya. Yang keempat, etika dan tata krama bangsa yang dijunjung tinggi telah mengalami pergeseran menjadi retorika belaka. Yang berikut, permasalahan pendidikan. Yang pertama, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Tiga, mutu dan relevansi pendidikan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kelima, masalah penempatan guru. Yang keenam, biaya pendidikan yang mahal. 7, metode pembelajaran yang monoton. 8, sarana dan prasarana yang kurang memadai. 9, rendahnya prestasi siswa. Itu adalah permasalahan pendidikan yang sering dijumpai. Berikut, perlunya reformasi pendidikan. Reformasi memiliki arti memperbaiki, membetulkan, dan menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu, menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau, menghasilkan generasi-generasi muda yang siap menghadapi tantangan. Reformasi pendidikan ini sangat dipentingkan untuk menghadapi perkembangan zaman. Berikut adalah materi kelompok 4. Konsep dasar kebijakan pendidikan. Dalam konsep dasar kebijakan pendidikan, ada beberapa jenis-jenis pendidikan, yaitu kebijakan substansif, kebijakan prosedural, kebijakan regulatori, kebijakan material, kebijakan simbiosis, kebijakan redistributif, kebijakan barang umum, kebijakan barang privat, dan kebijakan distributif. Jenis-jenis kebijakan itu ada banyak. Yang dibahas di sini hanyalah beberapa. Berikut lingkungan kebijakan. Secara empiris, lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan. Kebijakan lingkungan hidup merupakan komitmen suatu organisasi atau pemerintah terhadap undang-undang, peraturan, dan mekanisme kebijakan lainnya mengenai permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut secara umum mencakup pencemaran udara dan air, pengelolaan limbah, pengelolaan ekosistem, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, satwa liar, dan spesies yang terancam punah. Makna kebijakan publik dalam pendidikan, yaitu kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan ini sebagai akomodasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kebijakan publik bidang pendidikan, diharapkan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian,
Pendidikan dapat melahirkan output yang berkualitas, penyelenggaraan pendidikan minim dari tindakan korupsi dan privatisasi sehingga semua masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan baik.